Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Izinkan kami untuk memaparkan materi terkait eh, implementasi firewall pada pencegahan dari serangan DOS. Sebelumnya, perkenalkan saya Dimalfi Ananda dengan 3 digit 6 terakhir 040. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Alhamam dengan digit NIM terakhir 138. Saya Gabriel Prakasari dengan digit NIM terakhir 094. Saya Enzo Kulin Samsidan dengan 3 digit terakhir NIM-nya 060. Saya George Manuel Surya dengan 3 digit NIM terakhir 028. Jadi, apa itu firewall penetration? Secara definisi, firewall penetration merupakan suatu proses pengujian keamanan yang bertujuan untuk menilai seberapa efektif firewall dalam melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan dan ancaman cyber. Kemudian untuk tujuan dari firewall penetration itu sendiri sebagai bentuk evaluasi kekuatan firewall, identifikasi kelemahan dan peningkatan konfigurasi keamanan, sehingga mengurangi risiko pelanggaran data. Kemudian mengapa sih firewall penetration itu penting? Karena memastikan bahwa firewall berfungsi optimal dan responsif terhadap ancaman cyber, sehingga melindungi integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data organisasi dari serangan yang berkembang pesat. Next. Kemudian, keamanan cyber bertujuan melindungi sistem dan data jaringan dari ancaman yang berpotensi merusak dengan pendekatan yang melibatkan kolaborasi antara badan cyber dan sandi negara serta aktor non-negara. Linux merupakan sistem operasi populer dan relatif aman, sehingga sering diterapkan di server namun rentan terhadap serangan seperti DOS yang mengganggu kinerja jaringan melalui pembanjiran lalu lintas. Firewall di Linux, khususnya IP tables, sangat penting untuk pencegahan serangan ini karena mampu memfilter lalu lintas dan membatasi akses berdasarkan IP, port, atau protokol sehingga memperkuat keamanan sistem secara signifikan. Implementasi IP tables pada Linux Ubuntu meliputi pembuatan rantai aturan untuk membatasi akses yang tidak diinginkan, yang terbukti efektif dalam menjaga kestabilan sistem dari ancaman DOS. Baik, selanjutnya ada metode. Metode di sini adalah maksudnya metode dalam proyek yang dianalisis, yaitu proyek yang terdapat di artikel yang kami analisis, melibatkan kegiatan pengumpulan data, analisis, implementasi, dan evaluasi dengan menggunakan metodologi yang mencakup sebagai berikut. Di dalam artikel yang kami ambil, yang kami gunakan, terdapat 4 metode yang digunakan. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan identifikasi ancaman. Analisis kebutuhan sendiri yaitu menentukan kebutuhan keamanan sistem jaringan, termasuk layanan yang harus dilindungi dan risiko yang terkait. Kemudian identifikasi ancaman yaitu menganalisis potensi serangan DOS dan dampaknya terhadap sistem jaringan. Nomor 2 ada penelitian dan studi literatur. Studi literatur adalah meneliti teknik-teknik pencegahan serangan DOS, terutama penggunaan IP tables dalam firewall Linux. Kemudian evaluasi best practices, yaitu menganalisis praktik terbaik untuk mengoptimalkan konfigurasi firewall dan penggunaan IP tables. Yang ketiga ada perencanaan implementasi. Desain konfigurasi firewall, yaitu merancang konfigurasi firewall yang efektif berdasarkan hasil analisis dan studi literatur. Kemudian pemilihan alat dan teknologi. Memilih alat dan teknologi yang tepat untuk implementasi firewall, termasuk memilih versi IP tables yang sesuai. Kemudian implementasi dan pengujian. Konfigurasi firewall mengimplementasikan konfigurasi firewall yang telah dirancang, termasuk aturan IP tables yang relevan. Kemudian pengujian fungsional, yaitu melakukan pengujian untuk memastikan firewall berfungsi dengan baik dan dapat mencegah serangan DOS dengan efektif. Kemudian langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam artikel yang kami ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konfigurasi SSH pada Ubuntu dan Kali Linux. Langkah pertama dalam menganalisis kebutuhan adalah memahami persyaratan konfigurasi SSH pada Ubuntu dan Kali Linux.
serta konfigurasi Apache 2 pada Ubuntu. Untuk SSH penting untuk meningkatkan keamanan dengan cara mengubah port default, membatasi akses berdasarkan IP, menggunakan autentikasi kunci publik, dan mengaktifkan fitur keamanan seperti pembaruan otomatis. Yang gambar di atas itu adalah command prompt atau bagaimana kita mengakses Ubuntu. Kemudian yang bawah itu adalah bagaimana kita dapat mengakses Kali Linux. Kemudian langkah ini dilanjutkan dengan konfigurasi web server Apache 2. Konfigurasi web server Apache 2 di Ubuntu mencakup pengaturan tiap situs yang ada di host seperti directory root, akses, dan SSL jika diperlukan, serta pengaturan mode Apache 2 yang dapat disesuaikan. Server yang sudah dikonfigurasi menunjukkan performa stabil tanpa hambatan. Mengindikasikan bahwa konfigurasi ini cukup andal sebagai tindakan preventif. Modul keamanan dengan perintah mode security diaktifkan untuk mengantisipasi potensi serangan DOS dan juga menjaga kestabilan server. Tampilan yang di kiri ini adalah web server dari Apache 2 di Ubuntu. Next. Lalu yang ketiga, simulasi serangan DOS. Nah, penelitian ini dimulai dengan simulasi serangan DOS menggunakan perintah slow HTTP test dengan konfigurasi 100 koneksi simulan dan 200 byte per putaran untuk menguji ketahanan server Apache 2 di Ubuntu. Serangan ini menyebabkan sedikit keterlambatan akses seperti yang ada gambar di bawah. Perintahnya adalah gambar di atas untuk memulai serangan DOS. Nah, dari serangan ini, dia dapat menyebabkan beban tambahan dari koneksi dan juga lalu lintas yang tinggi. Walaupun awalnya dampaknya kecil, mungkin terlihatnya gitu. Namun jika serangan ini berlanjut atau intensitasnya meningkat, hal ini berpotensi untuk menyebabkan penurunan kinerja yang lebih parah, sehingga layanan mungkin menjadi tidak tersedia. Next. Kemudian kita mengecek log aktivitas di Ubuntu. Setelah simulasi serangan, peneliti mengevaluasi aktivitas server web Apache 2 dengan memeriksa phase access log di perintah var strip log strip Apache 2 strip. Dari log ini, peneliti berhasil mengidentifikasi IP penyerang, yaitu 192.168.18.231, dan mengamati aktivitas mencurigakan lainnya selama serangan. Analisis log ini penting untuk memahami pola dan sifat serangan, serta membantu merumuskan strategi perlindungan yang lebih efektif di masa depan. Proses ini juga memberikan wawasan penting dalam penanganan dan pencegahan serangan cyber, serta mendukung penelitian yang lebih lanjut di bidang keamanan informasi. Baik, selanjutnya setelah versi IP dari penyerang, peneliti mengamankan sistem dengan memblokir akses dari alamat IP tersebut. Menggunakan perintah IP tables, input, lalu IP dari penyerang, lalu drop. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan akses penyerang dan mencegah dampak lebih lanjut pada server, sekaligus melindungi jaringan dari potensi kerentanan lainnya. Peneliti kemudian memverifikasi log untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas mencurigakan dari IP tersebut, memastikan bahwa langkah mitigasi efektif dan server kembali beroperasi dengan normal. Verifikasi ini juga mengonfirmasi bahwa metode yang digunakan bisa diterapkan kembali jika terjadi serangan serupa di masa mendatang. Bisa dilihat di gambar 7 ya, memblokir akses IP penyerang. Lanjut. Baik, selanjutnya setelah peneliti mencoba untuk melancarkan serangan kembali, selanjutnya kita sebagai peneliti mencoba untuk melancarkan serangan kembali terhadap web server Apache di Ubuntu. Serangan tersebut tidak berhasil, yang menandakan bahwa aturan IP tables tadi yang diterapkan efektif dalam memblokir akses dari alamat IP penyerang. Bisa dilihat di gambar 8 ya, serangan gagal dilakukan. Jadi keberhasilan ini menunjukkan bahwa langkah mitigasi yang diambil termasuk pemblokiran IP penyerang berhasil meningkatkan keamanan server dan melindungi dari ancaman serangan DOS di masa depan. Tindakan tersebut memastikan
stabilitas dan ketersediaan layanan web, serta memberikan keyakinan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diterapkan dapat menjaga server tetap aman dan berfungsi dengan baik meskipun ada potensi ancaman serangan yang serupa. Selanjutnya, lalu peneliti memastikan efektivitas langkah mitigasi dengan mencoba mengakses kembali web server Apache 2 setelah menerapkan aturan IP tables tadi untuk memblokir IP penyerang. Akses berhasil tanpa lag atau keterlambatan. Merangan telah dihentikan dan kinerja server tetap optimal dengan tidak adanya kelambatan tadi. Verifikasi ini memastikan tidak hanya serangan DOS yang berhasil diatasi, tapi juga bahwa secara web server setelah diserang ada di gambar 9. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Masuk ke langkah selanjutnya setelah kita melakukan langkah-langkah sebelumnya. Yang ini langkah terakhir adalah peneliti akan menganalisis hasil serangan melalui file slow.http.csv dan slow.http.html. Peneliti kini membuka file slow.http.csv di Kali Linux untuk menganalisis hasil serangan DOS yang dilakukan menggunakan slow.http test. File ini mencatat detail serangan seperti waktu, terus waktu koneksi, durasi koneksi, status koneksi, dan jumlah data yang ditransfer. Analisis file ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana server web merespon serangan, serta mengidentifikasi titik-titik lemah yang mungkin perlu diperbaiki. Ini detail dari catatan filenya ya, seperti gambar 10. Selanjutnya, peneliti membuka file slow.http.html di Kali Linux untuk menganalisis hasil serangan DOS yang dilakukan menggunakan slow.https test. Dalam format yang lebih mudah dibaca dan dipahami, file ini berisi visualisasi dan laporan yang merangkum data dari serangan, sehingga mempermudahkan peneliti untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas serangan. Dari diskusi yang telah kita sampaikan, pemaparan materi yang setelah kita sampaikan, kita mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan firewall dan konfigurasi IP tables di Linux dapat menjadi solusi baik untuk meningkatkan keamanan jaringan dari serangan DOS. Solusi ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas dan performa sistem, serta memastikan ketersediaan layanan bagi pengguna atau user. Konfigurasi firewall yang dirancang dan diterapkan efektif dalam mencegah serangan DOS tanpa mengorbankan kinerja sistem. Evaluasi kinerja menunjukkan firewall berfungsi secara baik, meskipun beberapa area masih bisa ditingkatkan untuk efisiensi dan efektivitas lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.